Kepas, dengar dulu. Kepas di Talmud. Ini data nih. Kepas. Gini ya. Kepas, dengar dulu. Kepas di Talmud. Kok suaranya kok gini ya? Doubling Bunda. Bunda Rahma doubling Bunda. Oke, pertanyaan kedua, Bang Hendi. Nah, ini kan yang disembah Nabi Muhammad kan Allah. Yang disembah Abraham kan Elohim Yahweh. Apakah Allah sama dengan Elohim Yahweh? Ya, jawab Man, jawab. Bang Hadi turun dulu ya Bang Hadi ya. Noise turun, kasih naik lagi. Ya. Apakah Elohim itu atau yang disembah orang Yahudi itu sama dengan yang disembah umat Islam? Itu kan pertanyaan klasik sebenarnya. Iya. Jawabannya gini. Secara definisi iya. Secara ajaran tidak. Kenapa kita bilang kayak gitu? Kita tidak bisa membantah definisi merujuk kepada sesuatu hal yang sama. Seperti apa itu mobil? Pakai pas bilang mobil itu ban 4, punya bodi dan punya apa misalnya gitu, kopling. Saya bilang, ya yang namanya mobil bannya 4, punya bodi dan punya kopling, sama nih. Tapi bedanya di versi pakai pas, mobil itu dapat panjat pohon. Versi saya, mobil itu berjalan di jalanan. Berarti pada satu waktu ada perbedaannya. Lalu Allah jawabkan di Al-Baqarah 140 pakai pas. Kata Allah gini. Am taqulu anna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wal asbata qalu hudan aw nasara qul afata'lamuna amillah. Artinya apa? Wahai manusia yang ada di muka bumi ini, apakah kamu mengira apakah Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub itu beragama Yahudi dan Nasrani? Katakan kepada mereka Muhammad, afata'lamuna amillah. Adakah yang lebih mengetahui kejadian terdahulu daripada Tuhanmu yang menciptakan segala masa? Aku yang menciptakan masa dahulu. Aku yang menciptakan masa sekarang. Aku juga yang menciptakan masa hadapan. Tahu nggak kekejian Yahudi yang dikatakan oleh Rasulullah? Kekejiannya Yahudi, segala rasul yang diperintahkan untuk memberikan kebenaran kepada mereka, lalu mereka di dalam kitabnya difitnah. Pertanyaan saya pakai pas. Benarkah Lot berzina dengan kedua anaknya, yaitu dengan dalil, mari kita berikan ayah kita anggur agar kemudian kita bisa tidur dengan ayah kita. Iya, itu udah saya baca itu. Tapi percaya ataupun tidak, di dalam Al-Quran, Lut itu adalah seorang Rasulullah dan Nabiullah, tidak pernah melakukan hal keji apapun karena Rasul itu maksum. Sekarang, di dalam Ar-Maryam 54. Kul, katakan hai Muhammad dan ceritakan kembali cerita Ismail kepada mereka. Pertanyaan kita, alasan apa? Sedangkan Ismail ini telah dikenal daripada masa dahulu. Alasan apa Ismail ini Rasulullah diperintahkan ceritakan kembali kepada orang yang ada di situ? Ternyata apa yang terjadi? Dalam Talmud dan Midrash Yahudi mengatakan Ismail ini pernah ingin membunuh Ishak karena ingin merebut harta bapaknya. Di dalam kitab Bapak Kepas, wahai Hagar, engkau akan melahirkan seorang anak yang engkau akan memberi namanya Ismail. Dan tingkah lakunya bagaikan keledai liar. Setiap orang akan memeranginya dan setiap dia akan memerangi orang tersebut. Oke? Dan dia juga akan memerangi memerangi saudara-saudaranya. Difitnah di dalam kitab tersebut. Wahai Muhammad, ceritakan Ismail bahwa dia adalah sadiqul wa'di daripadaku. Bahwa dia adalah seseorang yang lurus, dengan sabarnya, dengan janjinya, dengan kerasulannya, dengan titahnya, dengan marwahnya, dia menjaga bahwa dia adalah seorang rasulku, tapi telah difitnah dalam kitab Yahudi. Lalu kemudian
andaikan kita menyamakan. Oke. Artinya apa? Kami Islam, bahkan begitu banyak, kami tidak boleh menyamakan sesembahan kami dengan apa yang diyakini Yahudi. Dengan alasan, ketika mereka mengatakan Allah memerintahkan Lut berzina dengan kedua anaknya, Allah memerintahkan Nuh bermabuk-mabukan, Allah memerintahkan Daud mengintip orang mandi, Allah memerintahkan Abraham menyembah berhala, Allah menciptakan Ismail pernah ingin membunuh Isa. Maka itulah yang harus ditentang oleh agama Islam. Makanya jikalau mereka menyamakan, silahkan. Tapi kita Islam wajib beriktikad bahwa Allah yang kalian sembah, yang kalian fitnah itu bukanlah ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Makanya ada ayat di dalam Bible, kalian telah menduduki kursi Musa. Artinya apa? Setiap ajaran yang benar telah diajarkan oleh Musa, akan tetapi tangan jahil daripada mereka kemudian menghancurkan ajaran Musa. Lalu Allah turunkan Isa putra Maryam. Tujuannya apa? Bukan Al-Quran. Masih Isa putra Maryam untuk membenarkan Taurat. Artinya Allah tidak akan menurunkan Rasul apabila tidak ada penyelewengan dalam ajaran tersebut. Ajaran Musa diselewengkan, Allah utus Isa. Ajaran Isa diselewengkan, Allah utus Muhammad. Dan Allah khatamkan dan Allah tutup segalanya daripada penyelewengan manusia terhadap segala ajaran. Gitu Pak Kepas. Jawabannya, mereka menyamakan? Silahkan. Kalau kami tidak akan. Kami tidak percaya Allah mengutus Abraham menyembah berhala. Kami tidak percaya Ismail pernah ingin membunuh Isa. Kami tidak percaya Lut alaihi salam berzina dengan kedua anaknya. Mohon maaf, kami tidak percaya bahwa Daud dan segala rasul-rasul kami itu pernah melakukan kekejian seperti yang pernah tercatat di dalam kitab Yahudi. Kami tak percaya itu. Tapi yang kami percaya bahwa Allah menitipkan orang-orang yang baik, orang-orang yang sabar, orang-orang yang soleh dengan tujuan agar kami bisa meniru mereka. Bahwa Ismail adalah seorang yang soleh, bahwa Ibrahim seseorang yang soleh, Daud seseorang yang soleh, Nuh adalah seseorang yang soleh, agar kami dapat menirinya. Agar kami tidak terstigma bahwa mereka-mereka adalah pelaku-pelaku kriminal. Seperti itu Pak. Lanjut. Dasar di kita innama ta'buduna min dunillahi awsana, sesungguhnya yang disembah manusia selain daripada Allah adalah berhala. Di sini batasan kami nih Pak Kepas. Namun pada saat Bang Daman tadi menyatakan kalau mereka menyamakan, itu terserah kepada mereka. Salah satu contoh saya berikan data di mana mereka menyamakan di dalam Sefer Devarim kalau nggak salah ya, atau di kitab Ulangan pasal ke-6 ayat ke-4 dikatakan di sini Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad, ya, dengarlah wahai Israel, Adonai itu Tuhan kita, Adonai itu Esa. Hashem Tuhan kita, Hashem itu Esa. Rabi Saadia Gaon, ya, Rabi Judaism Rabbinik, di dalam Torah dia yang menggunakan bahasa Arab, menggunakan aksara bahasa Ibru yang disebut sebagai Judeo-Arabik, menuliskan i'lam al-Israel anallahu rabbuna Allah al-wahid. Ketahuilah Israel bahwa Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Secara tidak langsung pihak Yahudi sendiri, ya, telah menyamakan antara 4 huruf suci Yod He Vav He dengan 4 huruf suci lafzul jalalah, yakni alif lam mim lamet he atau Allah di sini. Gitu Pak Kepas. Nah, dari segi linguistik bahasa, pada saat 4 huruf suci ya, Adonai ini itu tidak bisa diucapkan sembarangan. Misalnya Yod He Vav He ini kan tidak bisa diucapkan sembarangan. Lalu bagaimana dengan Allah? Allah pada saat dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala, subhanah, maha suci, wa ta'ala lagi maha tinggi. Adonai pun sama. Adonai atau Hashem 4 huruf suci ini pada saat disematkan El Elyon Hakkodes Baruhu, Adonai atau Hashem El Elyon Hakkodes Baruhu, El Elyon maha tinggi, Hakkodes Baruhu lagi maha suci. Dari segi atribut atau yang di dalam Islam sendiri mengenalnya sebagai Asmaul Husna, sesembahan yang disembah oleh orang Yahudi memiliki 70 atribut keilahian, sementara Allah sendiri memiliki asma wa sifat sebanyak 99. Ini menunjukkan apa? Bahwa
entitas lizat al-wajibul wujud, entitas zat yang wajib adanya itu memiliki sifat-sifat yang contoh. Dia itu memiliki sifat maha besar. Tiada mungkin yang maha besar ini di waktu dan di tempat yang sama, di kondisi yang sama, dia itu memiliki sifat maha kecil. Gitu Pak Kepas. Jadi Oke. Jadi Mas Alpi, jelas Elohim Yahweh sama dengan Allah ya? menurut Yahudi, Kan bukan tadi- menurut Islam. Oh gitu. Kalau menurut perspektif Islam, saya tadi sudah memberikan dalil. Silakan Pak Kepas buka surah ke-29, surah Al-Ankabut ayat yang ke-17. Allah sendiri menyatakan innama ta'buduna min dunillahi ausana. Jadi kalau ada yang disembah-sembah manusia selain daripada Allah itu adalah berhala. Gitu ya. Bahwasanya Al-Quran sendiri mengejarkan di antara seluruh dosa yang pernah dikerjakan oleh umat manusia, satu-satunya dosa yang tidak akan bisa diampuni adalah dosa syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah. Gak bisa. Betul Bang Daman? Masa kita mau samakan Allah sama Krishna? Kan gak boleh Bang Daman. Gitu ya. Syukron. Silakan. Ya gimana Bang Handi? Gurunda udah nih. Ya, kenapa nggak kasih pengertian laisa kamisli syai'un, artinya Allah tidak serupa dengan siapapun. Ya. Yang menyamakan sembahnya dengan Allah itu Yahudi. Allah tidak bisa disamakan dengan apapun. Gitu pas. Oke, izin Daeng. Bang Handi izin ya 1 menit. Saya kasih data dulu Bang Kepas. Kepas ini kalau kita lihat Torah lisan Yahudi ya Bang ya. Suaraku ini habis konser jadi gini suaraku ya. Nih Bang Kepas. Ini Talmud atau Torah lisan Yahudi ya. Yang Tuhanmu kan orang Yahudi. Nih izin. Perlu kau tahu juga, harus banyak belajar juga kau. Mana dia? Di HP ku suka error. Kami ada di sini. Sabar ya. Sabar Bang. Lanjut aja. Ya, HP ku suka error. Ya, ini. Ini ya teman-teman ya. Di Sanhedrin ya, Sanhedrin 55b, ini Talmud Yahudi ya, atau Torah lisan Yahudi. Seorang Yahudi boleh mengawini anak perempuan berumur 3 tahun. Aduh kabur. Iya, yang 3 Alfi tahun tadi. persisnya 3 tahun 1 hari. Ini Itu kalau wanita kita ke tanah. telusuri Biblos. Kalau kita telusuri Bible diceritakan di situ Rifkah ketika Oh, dilamar. itu Yahudi bukan atau- Kristen. Bentar, Bentar. dulu, Bang. Ini penjelasan mundur sebenarnya. Jangan diturunin dia, dipercepat aja Bunda. Tadi udah selesai dibahas ini. Udah Oke, selesai baik. sebenarnya. Tapi kan nggak Itu dikasih wanita. data sih, lu kasih si apa nih? Nah, oke, saya percepat ya. Jangan dipotong-potong dulu. Kasih saya kesempatan juga ngomong ya. Nah, ini perempuan berumur 3 tahun boleh bagi mereka. Jadi nggak ada ini masalah. Kalau kita lihat Bible ya, Ribka itu ketika akan dikawini oleh Ishak, dia masih didampingi inang pengasuh. Tahu kan kalau inang pengasuh, baby sister. Ya, kalau kita runut di dalam Bible berapa umur Rifka ketika dikawini oleh Ishak tuh diindikasikan 3 tahun lebih sehari. Karena masih didampingi inang pengasuhnya ketika menemui Ishak. Nah, itu hukum mereka boleh diperbolehkan. Itu aja ya Bang Kepas ya. Oke, Lanjut. cukup. Tapi apapun yang terjadi, Nabi Ishak itu adalah nabi kami, nabi yang kami muliakan juga. Walau-walau bisawab dalam hal data itu. Yang jelas kami umat Islam memuliakan semua para nabi, termasuk Nabi Ishak. Sekarang pas menurut kamu Tuhan Kristen itu sama nggak Tuhannya Yahudi? Silakan pas. Jadi Yesus itu adalah Elohim Yahweh. Nanya Yesus siapa? Tuh yang kau sembah, yang disembah Kristen itu sama kan yang disembah Yahudi? Sama Oke, yang disembah Yahudi siapa? Elohim, Yang disembah Kristen siapa? Yesus, Sama atau beda itu? sama.
Elohim sama Yesus sama. Sama. Yesus itu anaknya Maria. Elohim anak Maria enggak? Elohim anak Maria. Ya enggak. kan Yesus, kau bilang Yesus sama Elohim sama. Nah, Elohim itu apakah anaknya Maria? Parah Bang Andi pertanyaannya. Enggak lah, enggak sama itu. Ya udah lanjut. Enggak sama, tadi itu sama. Itu yang bertanya Kepas ya, boleh ya? Pak Kepas, ini Daman yang bertanya sesekali boleh ya? Ini sembari apa? Gurunda udah ready? Kalau udah ready lanjut. Kalau belum, Daman mau nanya loh. Boleh nggak, Bapak Kepas? Boleh ya? Yang gini. Boleh. Bapak Kepas, Bapak Kepas mengatakan Elohim adalah Yesus. Oke, kita terima. Kita terima. Oke. Yang disembah oleh Yahudi adalah Yesus. Dan Yesus adalah Elohim itu sendiri. Kita terima. Tapi saya butuh satu data Pak Kepas. Karena ibaratnya gini. Terlanjur sebelum perjanjian baru ada perjanjian lama. Apa yang disebutkan di dalam perjanjian lama? Tuhan bukan manusia, juga bukan anak manusia. Otomatis dong, murid daripada Nabi Musa sudah berpaham, oh Tuhan bukan manusia, juga bukan anak manusia. Oke, yang kedua, siapapun yang melihat Tuhan akan binasa. Mereka akan terstigma, berarti Tuhan tak bisa dilihat. Oke, pertanyaan saya Pak Kepas. Seandainya dengan segala stigma yang udah hadir di kepala mereka, tunjukkan ayat Nabi Musa mewanti-wanti mereka. Artinya, Nabi Musa adalah orang yang paling pertama mewanti-wanti Yahudi terhadap Yesus akan lahir sebagai Tuhan. Maka harusnya Nabi Musa mengatakan, kalian jangan khawatir, nanti Tuhan akan lahir dalam bentuk manusia, maka imanilah dia. Jangan kalian tanyakan lagi, akan tetapi dia merupakan anaknya Tuhan. Maka kalian jangan membantah lagi, maka sembahlah dia nanti. Selama saya jadi Muslim, tidak pernah saya dapati Nabi Musa mewanti-wanti Yahudi agar nanti beriman kepada Yesus. Agar tapi justru Nabi Musa mengatakan Tuhan bukan manusia, juga bukan anak manusia. Pertanyaan saya kepada Kepas, sebutkan pengajaran Nabi Musa untuk mewanti-wanti agar orang Yahudi tetap mengimani Yesus. Silahkan, satu saja. Di mana ayat di dalam perjanjian lama? Nggak ada. Nggak ada. Nah. Lalu di mana kesamaan Yahudi dan kekristenan? Silakan Pak Kepas. Izin turun semua. Bang Daman, Bang Andi, Bang Peri mau istirahat. Bunda Rahma, Bunda Mila. Assalamualaikum. Ya, Hi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat deh, besok gawe dia. Yesus kan gini ya, Kristen kan beda dengan agama Yahudi. Yahudi menyangkal Yesus itu Tuhan. Itulah. Kalau Jadi, Kristen menyangkal Yahudi nggak alasan Yahudi menyangkal Yesus Tuhan karena iya. karena Nabi Musa tidak pernah menceritakan Yesus. Kalau andai kan pernah diceritakan, kalian Yahudi murid-muridku ya, nanti akan lahir Tuhan dalam bentuk manusia karena pengen kenalan sama kalian, dan kalian itu udah jatuh daripada dosa warisnya Adam, sama seperti aku dan kalian, tapi dengan ada karya dari Tuhan yang maha luar biasa, yaitu akan tertumpahkan darah satu anak manusia, yaitu anak Tuhan, mewartakan dan mendatangkan dirinya sendiri dalam bentuk firman, akan menebus dosa kalian. Kalian imani dia nanti ya. Maka Musalah adalah orang pertama yang akan mewanti-wanti Yahudi. Pertanyaan saya, wajar, ini pernyataan dulu, wajar Yahudi tidak mengimani Yesus karena Musa tidak pernah mengajarkan. Lalu ketika Kepas mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elohim itu sendiri, pertanyaan saya Kepas, kapan Musa mengajari Yahudi untuk menyembah Yesus? Silakan. Nggak pernah, nggak ada. Lalu dari mana ajaran Kepas? Dari Yesus langsung lah, melalui muridnya.
Jawab pas dari Paulus gitu pas. Nah gitu. Karena gini, kalau konsekuensinya Musa tidak pernah mewanti-wanti bahwa akan adanya seorang manusia, anak manusia jadi Tuhan, maka wajar Yahudi akan mengkhianati kalian. Lalu jikalau tidak ada wanti-wanti tersebut terhadap lahirnya Yesus sebagai Tuhan, maka kesepakatannya perjanjian baru dan perjanjian lama itu adalah dua hal yang berbeda. Perjanjian lama mewartakan tentang Tuhan yang sebenarnya, yang perjanjian baru mewartakan Tuhan dengan versi kemauannya. Itu pas mereka mau menuhankan Yesus, maka mereka akan menarik dalil-dalil Yahudi agar Yesus menjadi Tuhan. Akan tetapi Yahudi sendiri tidak meyakini bahwa Yesus itu Tuhan, karena Musa tidak pernah mengajarkan. Maka jikalau ajaran Pak Kepas ini benar, satu dalil yang harus Pak Kepas cari. Musa mewanti-wanti agar setiap umat Yahudi menerima Yesus sebagai Tuhan. Pertanyaan saya, kapan itu? Dan apa itu? Bunyi daripada pengajaran Musa terhadap Tuhan adalah manusia. Silakan. Kalau tidak ada, berarti perjanjian lama adalah cuma tempelan doang. Tidak ada faedah kepada perjanjian baru. Perjanjian lama tentang Tuhan sebenarnya, perjanjian baru tentang sesuatu yang mau untuk dituhankan. Belum tentu benar jadi Tuhan, gitu. Silakan pakai pas. Sama Bang Daman Kepas harus mikir berat. Berat harus pikir. Pas itu dijawab, kenapa di-mute? Jadi jawabannya Yohanes 13 ayat 13 gitu loh. Kau menyebut aku guru dan Tuhan, itulah aku. Contoh gini Pak Kepas, ya. Saya ini adalah mengaku muridnya Pak Kepas. Kepas itu Tuhan. Kenapa? Mulai ajaran Musa, mulai ajaran Musa, Tuhan itu memperkenalkan diri kepada Abraham, memperkenalkan diri kepada siapa itu? Elia, memperkenalkan diri kepada Samuel. Maka wajar ini Tuhan memperkenalkan diri kepada kalian. Bisa dengan omongan dan angan-angan saya. Padahal Kepas bukan Tuhan, tapi mau saya tuhankan. Itu konsekuensinya. Tapi baru boleh benar Kepas adalah Tuhan, maka perjanjian baru ini sebelum Kepas ya, yang diyakini oleh orang terdahulu harus menyebutkan bahwa pengajaran terdahulu itu telah mewanti-wanti lahirnya Kepas. Bahwa Kepas lahir dalam wujud manusia, tapi Kepas adalah Tuhan. Kalau seandainya tidak ada itu, ini perjanjian baru pengadaan doang. Keinginan dan hawa nafsu manusia saja untuk memfitnah Tuhan. Maka Kepas, kalau Kepas menyamakan antara Elohim dan Yesus, tunjukkan kepada saya Musa mengajarkan Yahudi. Musa mengajarkan Yahudi agar menyembah Yesus. Silakan Pak Kepas. Kalau tidak ada, Pak Kepas harus menyetujui bahwa ajaran Yesus ini bukan dasar daripada Yahudi gitu. Dan ini bukan dari Yahudi ya memang iya, karena kan orang itu kan nggak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Okay. Sampai sekarang sekarang. Alasan mereka tidak mau kira-kira apa? Kan Allah mereka kan Allah Israel Abraham yang disembah Abraham. Tuhan mereka. Iya, Tuhan mereka kan yang Tuhan mereka kan yang disembah Nabi Abraham. Itu loh. Yang disembah Kepas? Maka Tuhan Yesus. Oke. Ajaran menuhankan Yesus dari siapa? Dari Paulus. Dari Paulus. Oke, udah selesai, Man. Ngaku dia akhirnya. Nah, gitu dong, ngaku, kelar. Kalau udah ngaku, udah kelar. Kenapa Kepas terlalu meyakini apa yang disampaikan oleh Yesus itu benar? Disampaikan oleh Paulus itu benar? Kalau
Paulus itu kan didatangi Tuhan Yesus kayak seperti saya didatangi Tuhan Yesus gitu loh. Pakai pas. Masalahnya kita hidup tahun 2025 pakai pas. Yang kita dapati tulisan doang. Kalau kejadian sebenarnya nggak kayak gitu gimana? Kalau Yesus itu memang manusia biasa. Contoh, Yesus nggak bisa belah lautan, Musa bisa. Yesus bisa hidupin orang mati, tapi Musa nggak bisa. Berarti ada yang Musa bisakan, ada yang Yesus tidak bisakan. Kalau berbicara soal mujizat, para rasul melakukan mujizat. Berarti menunjukkan apa? Yesus tidak belah lautan, tapi Musa bisa. Lalu kalau kita bertanya, apa perbedaan? Gini, tunggu, belum kelar. Enggak, bentar, dikit, hampir sampai. Apa perbedaan mukjizat Musa dan mukjizat Yesus? Tapi Yesus dituhankan, tapi Musa tak bisa dituhankan. Silakan. Apa bedanya? Itu yang membelah laut Musa itu karena kuasa Yesus loh. Tuh kan, nggak nyambung lagi. Tadi udah kita bilang. Iya bagi Yahudi, bagi Yahudi kan memang benar. Pak Kepas boleh bawa nama Musa, boleh, saya nggak larang. Andaikan Pak Kepas bisa nunjukin satu dalil. Musa mengatakan, wahai murid-muridku, Tuhan ingin berkenalan dengan kalian. Maka Tuhan mewujudkan diri dalam bentuk manusia berbentuk firman-Nya. Dan itu adalah Tuhan yang harus kalian sembah. Kapan Musa mengajarkan hal tersebut kepada muridnya? Agar murid-muridnya tidak salah paham. Kenapa Bang Daman bisa salah paham? Orang dulunya diajarin Tuhan bukan manusia, juga bukan anak manusia. Ya. Orang dulu diajarin Tuhan tidak bisa terlihat. Ya. Lalu kepada yang terlihat pasti mereka yakin bukan Tuhan. Lalu kepada anak manusia pasti mereka yakin bukan Tuhan. Lalu kalau dia manusia pasti mereka yakin bukan Tuhan. Maka Musa lah, kalau tadi pernyataan Pak Kepas bahwa setiap mukjizat Yesus datang dari setiap mukjizat Musa datang daripada Yesus, maka Musa adalah orang pertama yang akan mengatakan, aku membelah lautan karena kuasa daripada Tuhanku yang nanti akan lahir dalam bentuk manusia. Tapi Musa gak pernah ngomong itu. Pertanyaan saya kepada Kepas, Musa bisa membelah laut, Yesus tidak. Yesus bisa menghidupkan orang mati, Musa tidak. Tapi Musa tidak dituhankan, tapi Yesus dituhankan. Di mana perbedaan dua mukjizat manusia ini sehingga satu dituhankan, sehingga satu tidak bisa jadi Tuhan? Kenapa? Beda lah. Kalau konsep Trinitas, Yesus yang memberikan kuasa kepada Musa membelah laut itu. Beda ya. Iya. Kagak ngerti dia Bang Andi. Kagak ngerti. Kalau udah dibilang, boleh dia bawa Musa. Jangan terlalu berat. Kan udah saya bilang dari Bang Hendi, daripada masuk Islam lebih bagus masuk angin, bener nggak? Gini Pas, mana lebih duluan ada, Nabi Musa atau Yesus? Yesus. Mana lebih duluan ada, Yesus daripada Bunda Maria? Yesus. Siapa yang dilahirkan Bunda Maria? Yesus. Kalau tidak ada Bunda Maria, apakah Yesus bisa ada di muka bumi? Bisa. Lewat mana? Lewat mana aja pun bisa. Jadi kesimpulannya lebih tua ibu daripada anak. Ya. Berarti Bunda Maria lebih tua daripada Tuhan. Bang Andi, izin dulu kan? Iya. Ya, ini udah habis baterai. Naik lagi. Iya, naik lagi. Naik lagi, ini habis baterai. Bingung kan? Iya. Bingung, masih bingung keberadaan Yesus, masih bingung. Kalau saya nggak bingung lagi gitu loh. Jadi lebih tua anak daripada ibu ya? Ya. Yakin tuh Pas? Oh, yakin lah, Yesus itu kan Tuhan. Jadi waktu Yesus jadi bayi itu, Bunda Maria memanggil anaknya anak atau memanggil kakak? Anak lah. Anak. Tapi kan lebih tua anak. Ya nama Bunda Maria kan udah tahu itu dia Tuhan, makanya nggak apa-apa dipanggil anak sekali-sekali.
Oh, jadi anakku Tuhanku gitu ya, biar lebih kalem gitu. Iya Mas ya. Iyalah, waktu Yesus yang di rumah ibadah itu kan Hmm. kan khawatir Maria, anakku. Anak khawatir. Ketika Yesus juga mau ketika Yesus juga mau disalib kan khawatir Bunda Maria. Makanya kata Yesus, jangan tangisi aku, kan katanya. Masa Tuhan dikhawatirkan? Emang Tuhan bisa celaka? Ya makanya itu dibilang Yesus, Hmm. ya kan? Kan jangan tangisi aku. Kira-kira Yesus waktu kecil itu pas seumuran dia itu udah pada tahu nggak sih kalau ini Tuhan loh ini? Ya enggak lah, kalau kasih tahu nanti Tuhan bingung lah mereka. Jadi mereka waktu Yesus kecil orang-orang itu menyembah siapa? Elohim Yahweh. Oh jadi Yesus waktu itu belum disembah. Udah, yang disembah itu kan keilahiannya. Loh kan Yesus masih kecil. Iya kan, itu kan badannya aja, kemanusiaannya itu. Oh jadi tetap menyembah Yesus yang masih kecil itu. Enggak lah, orang Yahudi kan menyembah Elohim Yahweh. Elohim Yahweh itu waktu Yesus kecil ada di surga apa ada di bumi? Di sorga. Berarti waktu itu Yesus belum disembah dong karena menyembah Yahweh yang ada di surga kan gitu ya? Iya, kedagingannya yang nggak disembah lah, tapi kan keilahiannya disembah. Di usia berapa Yesus ketahuan atau menyadari dirinya dia adalah Tuhan? Apa? Di usia berapa Yesus menyadari dirinya kalau dia Tuhan? Siapa? Yesus. Yesus. Enggak. Yesus sadar nggak sih kalau dirinya adalah Tuhan? Ya sadar lah. Di usia berapa kira-kira dia tahu kalau dirinya adalah Tuhan? Ya pada mula pertama ya dia yang menciptakan langit dan bumi, dia yang menciptakan sadarnya. Aku lah Tuhan Allahmu, kan dibilang. Oh jadi waktu dia bayi dia udah tahu kalau saya ini Tuhan loh, tapi dalam keadaan bayi gitu ya? Ya iyalah. Tapi kenapa dia nggak berontak? Kenapa nggak ada yang menyembahku gitu? Makanya ketika Herodes memberikan perintah kepada tentaranya, bumbun anak-anak di bawah umur 2 tahun. Karena takut dia tersaingi oleh kelahiran Yesus, makanya dibumbun, kan lari Yusuf sama Maria ke Mesir. Ya udah. Dia lari Artinya apa? menyelamatkan. Tuhan tahu, dia tahu kan disuruh malaikat pergi mereka. Mencuri Yesus. Oh, malaikat kamu ngomonglah karena aku masih bayi kan gitu. Kok Tuhan takut sampai dilarikan ke Mesir? Kok takut? Kok Tuhan takut? Nah, supaya penggenapan kan penggenapan. Makanya ketika Yesus itu waktu apa kan dibilang gini, belum waktunya, belum saatnya. Kan waktu banyak kan dibilang belum waktunya. Nah, saat waktunya kapan ini? Dia proklamirkan dirinya Tuhan di usia berapa? Bukan, artinya belum waktunya ketika penebusan dosa mati di kayu tiang salib, kan dibilang belum waktunya. Ketika sudah berdoa di Gunung Getsemani kedua kali kan dibilang ini sudah waktunya. Makanya Yesus ketika ditangkap nggak melawan gitu loh. Oh, disitulah menandakan dirinya Tuhan waktu disalib. Bukan dia Tuhan, tapi orang belum tahu. Ada yang membilang rabi, ada yang membilang guru, ada yang membilang Tuhan, ada yang membilang macam-macam lah. Ya kenapa Yesus nggak ngasih tahu orang biar nggak salah Tuhan gitu loh? Iya kan Yohanes 13 ayat 13 kan dibilang, kau menyebut aku guru dan Tuhan, itulah aku. Kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan. Oh berarti di situ proklamirnya waktu dia bilang aku guru dan Tuhan loh. Di usia 30 tahun itu. Iya. Begitu ya. Jadi kalau siang dia Tuhan, kalau malam apakah dia Tuhan juga kalau malam hari? Itu kan gini ya, bukan suatu deklarasi
pada umur 30 itu gitu loh. Terus kapan Di dalam deklarasinya gitu loh? di keluaran lah kata Tuhan, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita tidak boleh ada lain kecuali aku, kan kata Yesus kepada Kan, Bani Israel. kan Yesus belum lahir di situ di keluaran. Iya, yang memberikan 2 loh batu itu kan Yesus itu kepada Musa di Gunung Sinai. Berapa kali sih Yesus turun naik? Ya, Yesus ini kan Tuhan ini kan suka-suka hatinya. Kalau kita pakai akal kita manusia nggak ketemu lah Bang Hendy. Oh, suka-suka Tuhan. Ada lagunya itu, suka-suka Tuhan gitu ya, pas ya. Iya, kan ada lagunya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Gimana man, suka-suka Tuhan man. Man bantuin gue man, gue pulang ini, suka-suka Tuhan. Nana, Bunda Rama, suka-suka Tuhan, mau ngomong nggak? Terus Ada menjawab ya. karena Tuhan Iya, iya. segalanya. Jadi dia Bunda. dia bisa jadi manusia. Ada ternyata nih satu komel ya yang relay live di sini dan mengatasnamakan nama Bang Zuma loh. Itu siapa ya? Ya itu palsu, itu tinggalkan semua yang di sana mendengar merelay ini. Aduh, Banyak mau palsu itu. penontonnya jangan. 260 penontonnya. Pindah jangan di situ. Aslinya ada di Coba sini. ini saya kasih lihat ya. Kita bilang hoax. Saya kasih lihat dulu ini dia. Bang Andi besar kok di jalan tuh. Apa namanya burung cendrawasih tuh. Tuh lagi nyebrang tuh. Tuh. Wih, Bentar, Bun. Tuh. Ditangkap Bun, dibawa ke rumah. Dilindungin. Ini yang ada pil panjang begini. Ini laki-laki. Male ini. bentar, Bun, satu-satu izin. dulu, satu-satu dulu. Izin dulu, aku cuma sebentar nih. Ini nih judulnya nih, Bang Zuma. Itu kan enggak. Bang Zuma, dia relay yang live di sini tempatnya Bang Handi. Suaranya Bang Handi tadi diskusi sini sama Kepas nih. Di kapir-kapir yang buat nih. Dia pakai Bang Zuma loh. Coba gedein suaranya, aku ngomong juga di sini. Coba gedein suaranya itu HP. Dan penontonnya, oke. Coba ya. Cek. Belum ada suara yang keluar. Cek. Oh, ini. Bentar. Saya berikan teguran. Aduh, Cek. Oh, dipindahin lagi Bunda. dia rubah. Dia rubah. Karena ketahuan dia rubah. Dia rubah karena aku typing di bawah. Ya udah tutup. Mereka ini kalau intinya mereka ini kalau kayak gini tidak bisa makan. Harus dia 378 harus berbohong menipu supaya orang bisa nonton. Muslim hati-hati di sana. Anda jadi diperalat. Oke. Ya Bunda Mila, apa yang mau disampaikan Bunda? Silakan. Udah lewat. Cuma mau nunjukin aja ada cendrawasih di sini. Memang dilindungin di daerah sini. Dia nanti naik ke halaman belakang, tapi nggak boleh disimpan, didiamin lepas gitu aja. Tuh. Berarti nggak semua daerah ya Bunda ya, nggak semua negara bagian ada cendrawasih ya? Nggak, sama tempat tertentu. Tapi kalau dia lagi terbang bagus, cuman noise bunyi. Oke, kembali ke topik Pas. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir sih Pas, Tuhan kamu ada berapa sih? Satu lah, Tuhan saya satu lah, Esa lah. Coba kita hitung ya. Bapak Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Elohim Yahweh Tuhan. Ada berapa? Satu. Mana ya? 4 kali. 4 kali saya ngomong 4 kali perbedaan loh. Yang aneh Pas. Jangan ketawa Iya lagi, memang Pak. satu itu. Gimana Bang Rip? Tadi nyebutnya berapa kau Kepas? Aduh. Kan Tuhan saya kan Esa. Ya siapa aja. Makanya kita sepakat gini ya. Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Memang benar satu Tuhan. Gitu loh. Elohim Yahweh, Tuhan itu, Elohim Yahweh Tuhan. Yesus, Tuhan. Roh Kudus, Tuhan. Bapak, Tuhan.
Gue masak. Iblis itu gue masak. Kalau gue masak iblis lah. Ada berapa tuanmu? 1. Waduh, oke pas. Gejala awalnya apa nih, Bang? Kepas bener ditanyaan Ustadz Arif. Tuhan Kepas 1 ya? 1. 1 ya? Lusin. 1 lusin. Iya kadang 1 Esa. ada tambahan 1 Nggak, lusin. gini gitu loh, kan. Esa kan kalau Esa kan makanya kan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, makanya Esa. Kita sepakat memang satu Tuhan gitu loh. Gini pas, cara pikirnya tuh gini pas, gini ya. Ini coba kita sadarin, mana tahu sadar. Kalau Kepas lagi lihat teh manis ada berapa? Beda. Nggak bisa disamakan yang begitu. Enggak ada urusan sama Mas, Tuhan. anu. Enggak ada urusan Iya, sama nggak Tuhan. boleh. Nggak gini, logika. Enggak, saya samakan sama Tuhan. Saya nggak samakan sama Tuhan. Oke. Ketika Kepas ngelihat kopi ada berapa Kepas? Bentar. Ada tamu saya. Saya turun dulu nanti naik saya. Macet. Kalau udah kena Bang Daman aja Kepas. Udahlah. Lanjut Ustaz Arif, lanjut. Maaf menyela tadi. Enggak, karena gini, kalau kita tanya ke Oten ya. Kalau kalian lihat kopi ada berapa? 1. Oke. Kalau kalian lihat gula, kopi, gelas, air ada berapa? 4. Pintar otaknya. Oke. Tapi kalau kita tanya, kalau kalian lihat Yesus, Roh Kudus, Allah ada berapa? 1. Itu bikin capek tuh. Di situ bikin capek. Iya, Bang Demo, sumber gue Muslim apa Kristen? Sumber gue. Bang Domo. Sebelum Bang Periset, sebelum lanjut diskusinya, aduh noise lagi. Tolong ini ya teman-teman yang di bawah yang belum follow Bunda Mila, tolong di follow. Ya tolong yang di follow yang di atas. Follow ayo teman-teman. Suaraku ini agak gini habis konser. Nggak usah aku, tapi kalau mau follow aku ya alhamdulillah ya, terima kasih. Follow yang lain juga ya, Bunda Mila, yang lain, Kaman, Gurunda, Bang Handi, Bang Peri, tolong di follow, masya Allah, terima kasih ya yang sudah follow. Hewan Villa, mudah-mudahan barokah. Ayo, saya perlu 200 lagi nih. Cukup lah, 200 cukup lah, bisa lah. Masa nggak bisa sih? Ya kan? Insya Allah. Makasih Bang Andi. Bang Zuma dari tadi nggak ini ya, Gurunda nggak ngomong ya? Iya tadi beliau ya, saya lagi istirahat. Oh. Gak apa-apa. Udah selesai belum istirahatnya? We need you Gurunda. We need you. Ya kalau nggak dibangunin mana bisa bangun? Biar nggak apa-apa. Biar istirahat, jangan diganggu. Kalau gitu Bang Handi serahkan sama kita dong komalnya. Iya. Bunda Rahma. Enggak, nah ini ada orten. Enggak, saya monitor aja kok. Tenang aja Bang. Dan Muslim apa Kristen? Kristen. Apa? Kristen Bang Dan. Oh, bukan Oten ya? Bukan Kristen. Layar. Boleh bertanya kepada Al-Mantiki? Silakan. Tanya juga jawab. Boleh. Kalau ditanya jangan kabur Bang ya, sebentar ya. Lanjut. Oke. Ini si Dan. Bang Al-Mantiki mau tanya. Apakah betul Muhammad itu rohmu juga? Iya. Kenapa? Allah roh juga? Iya. Berapa rohmu? 2. Mantap. Sekarang aku tanya ya. Aku tanya ke abang ya. Bang, bener nggak Prabowo itu kepala bang? Bang, jawab. Bang, bener nggak Prabowo itu kepala? Bang.
nggak mau dia interaktif, dia maunya begitu, dia pengen tuh cuma itu doang, nggak mau dia interaktif. Bang, jawab dulu. Coba on mic. Benar nggak Prabowo itu kepala? Oh, dia ngelapor. Bang Edis, rupanya orang itu. Oh gitu, laporan. Nah, harus dijelaskan Nabi Muhammad Rab itu Rab seperti apa dulu. Rabbul Jadi Alamin, nah beda gitu. Ini versi nahunya Bang Adi. Kita kasih tahu semua ikhwanul muslim ya. Jadi teman-teman, kalimat itu ada yang namanya istirak. Dalam bahasa Indonesia namanya polisemi. Istirak itu apa? Kata-kata yang memiliki probability makna lebih daripada satu. Contoh, kata Rabbun. Dalam bahasa Indonesia namanya polisemi. Kata-kata yang memiliki probability makna yang lebih daripada satu. Contoh, kata kepala. Kata kepala doang itu nggak memiliki makna. Tapi kalau kita sandingkan, kepala pusing, maka akal akan berpikir ini organ tubuh. Kepala daerah, maka akal akan berpikir ke arah pemimpin. Kalau kita tanya, benarkah Prabowo kepala? Ya. Benarkah yang di atas lehermu kepala? Iya. Ada berapa kepala? 2. Apa yang jadi masalah? Ada masalah nggak kira-kira saat kita punya pikiran dan saat kita menggunakan logika? Nggak jadi masalah. Rabbun. Apakah Nabi Muhammad Rabb? Ya. Apakah Nabi Muhammad, apakah Allah Subhanahu Wa Taala itu Rabb? Ya. Dari segi apa mau dipakai kemana? Karena dia memiliki probability makna. Contoh, Rabbul Balad, pemimpin negeri. Rabbul Mal, pemilik harta. Rabbul Bait, pemilik rumah. Apa yang jadi masalah? Rabbul Alamin, Allah. Kelar. Apa Rabbul Alamin? Pemilik langit dan bumi. Berarti, kayak contoh tadi kata kepala. Kata kepala ini baru kita tahu maksudnya, maka wajibnya kata penjelas. Contoh, kepala daerah, pemimpin. Kepala pusing, berarti organ tubuh. Wajibnya kata-kata penjelas. Kecuali Edis tanya, dia tanya, apakah Nabi Muhammad Rabbul Alamin? Bukan. Tapi apakah Nabi Muhammad Rabbul, misalnya Rabbul Balad? Ya. Rabbul Mal? Ya. Itu. Sekarang kalau kita meninjau surah Yusuf, ya, Nabi Yusuf ada sebelum Nabi Muhammad. Memanggil Rabbu kepada yang memiliki negeri tersebut, gubernur negeri tersebut. Sampaikan salam ini kepada Rabbumu. Apa yang jadi masalah? Seandainya kata Rabbu ini jadi masalah, di era Yusuf udah kena marah itu Nabi Yusuf sama Allah. Biasa aja. Itu namanya konsekuensi bahasa. Kecuali pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad ilah? Nah ini jadi masalah. Cukup gede masalah. Karena ilah itu kalimat yang baku untuk satu makna. Tidak bisa memiliki probability makna. Untuk kalimat yang memiliki probability makna, nah itu wajib kata penjelas. Rabbul Alamin, Rabbul Balad, Rabbul Mal. Itu. Ya. Alhamdulillahnya kita Islam bisa berpikir. Untungnya mereka Kristen. Seperti itu terus. Seperti abang ini. Gitu. Begitu saya bilang ada berapa rokmu? 2, dia jadi masalah. Pas kita bilang ada berapa kepalamu? 2, nggak jadi masalah. Nah ini yang bikin capek nih. Itu dia. Gitu teman-teman penjelasannya. Dia nggak on mic lagi. Kalau dia on mic lagi enak kita ngomong. Sekarang Anda udah diam dulu, saya moderator dulu. Anda udah bertanya. Dengerin dulu. Sama Tuhan. Anda udah bertanya. Ya giliran Anda ditanya balik dong. Berarti. Iya. Bang, kisah para Rasul 3:13 aku boleh tanya nggak? Enggak. Anda udah bertanya, Anda lagi yang ditanya loh. Nah silakan. Iya. Aku cuma mau tanya, Bang. Arti rob menurut itu pemahaman apa? Kristen, Tuhan. Enggak. Menurut pemahaman Kristen, Tuhan. Anda udah bertanya, lagi Anda ditanya. Abang, menurut pemahaman Kristen, contoh seperti Simon dan Petrus, ya, seperti Simon dan Petrus, Yesus Allah bukan? Muhammad adalah ini memang dasar dan baginya nggak bisa diskusi dia. Saya pinjam kata-katanya Bang Juma. Kau cari si Edis, pelorotin celananya, kau jilat pantatnya. Kau nggak bisa diskusi. Kebiasaan kayak gitu Bang Adi.
Kebiasaan Oten kalau udah kita jawab dan hujatannya udah kita jawab, mereka yang panas sendiri itu. Itu kebiasaan Oten. Mereka itu bukan kayak manusia normal. Manusia normal begitu nggak tahu jawaban, dikasih jawaban senang. Ini manusia normal nih. Dia nggak tahu jawaban. Begitu dia tahu jawaban, dia seharusnya senang. Oh gini jawabannya. Itu manusia normal. Manusia yang nggak normal dikasih tahu jawaban dan dia bisa berpikir terhadap jawaban tersebut. Alah, kok aku tahu ya? Itu cuma Oten. Itu cuma Oten. Dikasih tahu jawaban, marah-marah sendiri gitu. Itu yang bikin capek. Makanya saya bilang, kalau kau nggak bisa diskusi, kau kan bertanya, udah dijawab, mestinya kau menerima dong jawaban. Atau kau punya keilmuan membahas kata Arab seperti apa penempatannya terhadap yang diberikan gelar Rab itu. Kamu udah dijelaskan, Rabbul Bait, Rabbul Alamin, dan seterusnya. Kamu udah dijelasin. Nah, mestinya kamu ngerti dong. Nah kalau kamu punya ilmu, ya kamu boleh menyangganya. Nah, giliran ditanya balik, belagak bego. Nah, kesimpulannya adalah kau cari Edis. Oke. Kalau nggak punya ongkos, saya ongkosin. Ketemu Edis, pelorotin celananya, isap bijinya. Minta terima kasih sama dia. Nah, gitu. Assalamualaikum Pak Yunus. Waalaikumsalam. Gimana keadaan Amerika, Bang? Aman? Oh, alhamdulillah. Ramai. Baru mau sholat Jumat di sana ya? Gimana? Udah sholat Jumat belum? Sorry. Apa? Ini lagi sholat Jumat, nih. Coba on cam. Lagi ngatur parkir. Nih. Coba on cam dulu lihat teman-teman kita sholat Jumat di sana. Apa? Bentar ya. Di Masjid Imam ya. Oh, di Washington Maryland. DC. Maryland. Di Washington DC. Iya, Maryland. Pak siapa namanya? Pak Dali. Pak Yunus. Oh, Pak Yunus. Pak Yunus ke LA dong, Pak Yunus. Insya Allah. Saya kemarin waktu acara itu loh 75 tahun